Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Ripka Korina dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan memulai materi yang berjudul Desain Pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada pengertian desain pembelajaran menurut para ahli. Beberapa pengertian desain pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Regold. Desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan, teori belajar, dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Yang kedua, menurut Rothwell dan Kajanas. Desain pembelajaran terkait dengan peningkatan kinerja seseorang dan pengaruhnya bagi organisasi. Yang ketiga, menurut Gagne. Desain pembelajaran dalam membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri memiliki tahapan segera dan jangka panjang. Yang keempat, menurut Disch-Anker. Desain pembelajaran mencakup seluruh proses yang diterapkan pada sistem pendekatan yang terdiri dari desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang kelima, menurut Sells and Rickey. Desain pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisian, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pengembangan. Serta yang terakhir, menurut Saiful Sagala, desain pembelajaran sebagai sebuah proses adalah mengembangkan pelajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus dari teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Selanjutnya di sini ada model-model desain pembelajaran. Ada 10 langkah dalam model desain pembelajarannya meliputi yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik, merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan butir tes acuan kriteria, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, merancang dan melakukan evaluasi formatif, merevisi pembelajaran, serta yang terakhir melakukan evaluasi sumatif. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi desain pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pembelajaran seperti instruktur, guru, dosen, dan lain-lain. Yang kedua, menghasilkan sumber belajar, mengembangkan sistem belajar mengajar, mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja, serta menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Selanjutnya ada karakteristik desain pembelajaran. Yang pertama, desain pembelajaran berpusat pada siswa. Desain pembelajaran seharusnya mempertimbangkan suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didiklah yang mempengaruhi konten, aktivitas, materi, dan fase belajar. Pendekatan ini memposisikan peserta didik pada pusat proses belajar. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara independen dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, serta melatih mereka dengan memperhatikan keterampilan yang dibutuhkan untuk berbuat secara efektif. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mencakup berbagai teknik, seperti mengganti sistem penyajian yang menggunakan ceramah dengan pengalaman belajar aktif, menetapkan teknik open-ended problem merupakan pendekatan yang membutuhkan proses berpikir kritis dan kreatif. Melibatkan peserta didik dalam simulasi dan bermain peran, dan menggunakan self-paced dan comparative learning. Selanjutnya, desain pembelajaran berorientasi tujuan. Mendesain pembelajaran dengan menyajikan tujuan secara akurat merupakan titik sentral dalam proses desain pembelajaran. Tujuannya seharusnya menjadi pijakan dasar terutama dalam mengembangkan materi, strategi, dan metode pembelajaran. Media dan evaluasi, desain pembelajaran tidak menjadikan tujuan sebagai inti pengembangan. Ini dapat menimbulkan pelaksanaan pembelajaran yang tidak sistematis, sistemik, dan cenderung parsial dan tidak utuh. Selanjutnya, desain pembelajaran terfokus pada pengembangan atau perbaikan kinerja peserta didik.
Desain harus diarahkan pada upaya perbaikan yang berarti suatu perbuatan untuk meningkatkan atau membuat lebih baik dalam hal kualitas, nilai, atau kegunaan. Memperbaiki artinya harus dapat membuat suatu menjadi kredibel atau dapat dipercaya untuk menawarkan beberapa manfaat yang berlaku secara umum. Memperbaiki juga berarti mempersiapkan cara-cara yang jauh lebih unggul dari yang biasa untuk mencapai tujuan yang layak. Selanjutnya ada desain pembelajaran mengarahkan hasil belajar yang dapat diukur melalui cara yang valid dan dapat dipercaya. Mengembangkan instrumen pengukuran hasil belajar yang valid dan dapat dipercaya tentu merupakan harapan semua pendidik. Namun sering juga terjadi pengukuran yang keliru karena tidak mencakup aspek-aspek yang diukur atau dapat mengembangkan instrumen yang sesuai dengan objek yang diukur. Jika objek yang diukur adalah respon dan pandangan peserta didik tentang pelaksanaan pembelajaran, maka instrumen yang dibuat adalah wawancara yang mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai pada kegiatan penutup dan tindak lanjut. Selanjutnya, desain pembelajaran bersifat empiris, berulang, dan dapat dikoreksi sendiri. Desain data merupakan jantungnya proses desain pembelajaran. Pengumpulan data dimulai sejak analisis awal dan berlanjut hingga sampai pada tahap implementasi. Misalnya, selama fase analisis data dapat dikumpulkan sehingga dapat dibandingkan apa yang telah dipahami peserta didik dengan apa yang dibutuhkan untuk dipahami. Bimbingan dan umpan balik dari ahli mata pelajaran menentukan ketepatan dan relevansi keterampilan dan pengetahuan untuk diajarkan. Dan yang terakhir, desain pembelajaran adalah upaya tim. Memang benar bahwa mungkin saja desain pembelajaran dapat dilakukan sendiri, baik dalam menyediakan sumber, kerangka, mampu dalam hal penyeleksian, dan mengembangkan media, materi, dan metode yang digunakan. Tetapi, keterlibatan pihak lain dalam suatu tim sangat dibutuhkan, karena pada hakikatnya proyek desain merupakan usaha bersama dalam upaya menciptakan suatu produk yang lebih baik. Baik, selanjutnya di sini ada teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Yang pertama, teori behaviorisme. Behaviorisme memandang pikiran sebagai kotak hitam dalam memproses rangsangan yang dapat diobservasi secara kuantitatif. Sepenuhnya mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam otak. Kelompok ini memandang tingkah laku yang dapat diobservasi dan diukur sebagai indikator belajar. Selanjutnya, teori kognitivisme. Kognitivisme membagi tipe-tipe pembelajar, yaitu pembelajar tipe-tipe pengalaman konkret lebih menyukai contoh khusus di mana mereka bisa terlibat dan mereka berhubungan dengan teman-temannya dan bukan dengan yang orang dalam otoritas itu. Yang kedua, pembelajar tipe observasi reflektif. Suka mengobservasi dengan teliti sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, pembelajar tipe konseptualisasi. Abstrak lebih suka bekerja dengan sesuatu dan simbol-simbol daripada dengan manusia. Mereka suka bekerja dengan teori dan melakukan analisis sistematis. Yang keempat, pembelajar tipe eksperimentasi aktif lebih suka belajar dengan melakukan proyek-proyek dan melalui kelompok diskusi. Mereka menyukai metode-metode belajar aktif dan berinteraksi dengan teman untuk memperoleh umpan balik dan informasi. Dan yang terakhir, teori konstruktivisme. Penekanan pokok pada konstruktivisme adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai yang kontekstual. Aktivitas belajar yang memungkinkan pembelajar mengkontekstualisasi informasi harus digunakan dalam mendesain sebuah media pembelajaran. Jika informasi harus diterapkan dalam banyak konteks, maka strategi belajar yang mengangkat belajar multikontekstual harus digunakan untuk meyakinkan bahwa pembelajar pasti dapat
menerapkan informasi tersebut secara luas. Baik, kesimpulannya di sini, desain pembelajaran adalah sebuah proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan, serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan. Desain pembelajaran ini menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Nah, sekian dari saya atas pemaparan materi mengenai tentang desain pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.